kalau menunjukkan kau kaya bukan dengan rumahmu yang besar. Rumahmu yang besar akan tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal. Udah, jangan lanjutkan lagi. Semuanya tinggal. Oleh sebab itu, inti, isi daripada ukhuwah adalah la yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman, kamu belum beriman, kamu tidak dikatakan mukmin hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau ditempeleng pipimu perih, begitu juga pipi orang lain. Kalau dicubit terasa sakit, begitu juga dengan pipi orang lain. Makanya dari tadi saya tidak meminum minuman ini, tak sampai hati melihat yang lain menelan air liur. Suaraku lantang, suaraku keras, tapi hatiku lembut. Ustadz muji sendiri ini, tidak sampai hati melihat orang lain. Sekarang banyak orang bermental menikmati penderitaan orang lain. Ngelihat orang jalan kaki, dia mau pakai mobil paling mewah, jalan kan, mental feodal. Melihat orang lain susah, pakai baju compang-camping, dia pakai sutra yang paling mahal. Perempuan pakai sutra nggak apa-apa, tapi sampai orang miskin, orang susah nggak punya baju. Apa bukti kau kaya? Yang laki-laki pakai sutra jangan, karena dengan memakai pakaian sutra itu memberikan hormon. Hormon ada feminin, ada maskulin. Feminin perempuan, perempuan yang tomboy pakai baju sutra bagus, memicu pertumbuhan hormon feminin. Tapi kalau laki-laki pakai sutra jangan, haram hukumnya. Apa hikmahnya? Dulu memanggil orang lantang, sini. Setelah pakai sutra, sini. Lihat itu yang pakai sutra. Maka tidak boleh laki-laki pakai sutra. Uhillu dzahab wal harir, aku halalkan emas. Sutra lil unsa, untuk perempuan. Wa uharrimuhuma lirrijal, tidak boleh pakai gelas emas, tidak boleh pakai piring emas. Kalau kau kaya, bukan gelas dan piring emas. Kalau kau kaya, bangun masjid yang besar-besar. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang berkah supaya bisa bangun masjid. Jangan sekedar ngaji saja. Ada namanya Ustadz, sahabat saya Ustadz Syihab, dia ngomong ke saya kalau 2 tahun pengajian nggak ada action, stop. Majelis taklim, majelis taklim, majelis taklim. Kalau 2 tahun nggak ada action, stop. Actionnya apa? Buat MDA, buat sekolah, buat musola, buat panti yatim, buat sekolah tahfiz. Yang sudah punya grup pengajian, mana pondok tahfiznya? Yang sudah punya grup pengajian, mana musola kecilnya? Buat, gabungkan uangnya, praktek langsung. Selesai dari pengajian ini, jangan pulang ke rumah, cari panti asuhan, datang ke sana, cari bapak ketua, bapak kepala panti asuhan. Ya, berapa anak yatim di sini? Ada 300 orang. Kami mau jamu mereka makan malam ini. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Bapak 3, bapak 3, bapak 3, bapak 3, bapak 3. Kita semua datang 100 orang. 3 kali 100 sama dengan 300. Bisa difahami? Begitu maknanya. Pulang dari sini, cari panti jompo. Lihat orang-orang tua. Di sana banyak janda-janda, tapi tua-tua. Suaminya sudah meninggal, anaknya mati duluan, hidup sebatang kara. Bawakan mereka kain, bawakan mereka baju. Aku melihat engkau bukan melihat engkau bapak tua, bukan melihat engkau ibu tua, tapi aku sedang melihat diriku 30 tahun yang akan datang. Abdul Somad, hari ini kau bisa ceramah lantang, hari ini kau bisa tegak berdiri, hari ini kau bisa berdiri di hadapan mereka walaupun panasnya luar biasa. Tapi nanti sampai masanya mau bersuara keras kau tak bisa. Jamaah, detak jantungmu sudah lemah. Waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kejadiannya, kami kembalikan kejadiannya seperti semula. Tegak lama sudah tidak bisa bergetar, tangan sudah mulai assalamualaikum. Mana tenaga yang dulu, mana yang perkasa dulu, mana yang dipuja-puja dulu, hilang semuanya. Jangankan warna kulitmu, warna rambutmu pun mulai hilang. Akhirnya kau cat, seminggu kemudian ujungnya hitam, pangkalnya putih.
Ustadz nyindir nih. Enggak, saya tidak ada pandai sindir menyindir. Kalau kebetulan ada sama, berarti kebetulan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya akhi, ya ukhti, bukti kau kaya, bukti kau bersaudara adalah ketika kau bisa menolong saudaramu. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong seorang hamba. Kapan? Madamal abdu fi auni akhi, selama orang itu mau menolong saudaramu. Putar lagi video tentang saudara kita di Palu, putar lagi video tentang saudara kita di Donggala, putar lagi video MP3, MP4 tentang saudara kita yang terkena musibah di Nusa Tenggara Barat. Perhatikan baik-baik. Kalau tersentuh hatimu, berarti kau sudah punya ukhuwah. Tapi kalau ngelihat itu kau sambil ketawa, kikik, perlu kau khawatir jangan-jangan kau tidak ada iman di dalam. Iman tidak diukur dengan baju kokomu, iman tidak diukur dengan mukenamu. Ini ada sekarang orang punya mukena sampai 7. Hari Senin pakai ungu, hari Selasa pakai merah, hari Rabu pakai pink, hari Kamis pakai hitam. Salah kau punya 7? Tidak salah, tapi cukup 2 saja, yang 5 kau sedekahkan ke sana. Saya punya 1 aja Pak Ustaz. Jangan, kalau cuma 1 nanti temanmu nggak tahan, baunya luar biasa, mesti diganti-ganti, ada yang dicuci, ada yang dipakai. Ini yang akan menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau sibuk dengan makan, pesta kuliner, makan. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, betul? Makan tadi siang, makan tadi pagi, makan nanti malam, makan lagi, busuk semua. Yang kau pakai lapuk, berapa mukena lapuk, berapa topi peci lapuk, berapa sorban lapuk, semuanya lapuk. Wa mata sodakta, yang kau pakai menolong saudaramu, yang kau pakai melepaskan kesulitan saudaramu, yang kau bayarkan anaknya mau sekolah, yang kau tolong anaknya perlu laptop mau kuliah, yang kau tolong pendaftaran awal tahun baru. Itulah yang menolong di hadapan Allah. Banyak orang mengaku dirinya susah, banyak orang mengaku dirinya melarat, tapi ketika untuk urusan ke mall, untuk urusan shopping, untuk belanja, dia orang yang paling kaya raya, banyak harta. Maka sesungguhnya kekayaan bukanlah banyaknya harta yang dimiliki. Kekayaan adalah ketika kita merasa dunia ini tak ada apa-apanya. Dunia ini hanya seperti sayap nyamuk. Nyamuk yang kecil ada sayapnya 1, begitulah dunia ini. Man arafat dunya hanat alaih, siapa yang tahu dunia, maka dunia itu kecil di hadapannya, tak ada apa-apanya. Kira-kira selesai pengajian ini bisa kita menolong saudara kita? Jika sya, berkehendak Allah, insya Allah. Kalau Allah berkehendak, itu teguran Allah ketika orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong ceritakan tentang Zulkarnain besok, tolong ceritakan tentang Ya'juj wa Ma'juj besok, tolong ceritakan tentang perkara-perkara gaib besok. Kata Nabi Muhammad, besok. Langsung turun ayat, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kau katakan aku melakukan ini besok, illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak. Makanya kalau ada yang nanya, gimana Bu, bisa membantu saya besok? Insya Allah. Insya Allah artinya iya. Banyak juga orang kita, gimana Pak Ustadz? Insya Allah, dalam hati nggak jadi. Insya Allah saya akan menolong kamu. Apa makna insya Allah? Kalau besok kau tolong dia, itu bukan uangmu, itu datang dari Allah. Kalau besok tidak jadi kau tolong, berarti memang musibah sudah datang. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah datang, anaknya mati, kebakaran, mobilnya tabrakan, rumahnya kena gempa, dia dapat berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un.